bagi orang tua dan juga anak, bagi guru ya maaf, bagi orang tua dan juga guru pendidik di lembaga pendidikan. Yang pertama teman-teman, pemaaf dan tenang. Ini penting sekali, pemaaf dan tenang. Kalau orang sudah seperti kita sudah bisa mengontrol emosi segala macam, maka tentu orang tidak akan melakukan kesalahan. Dan kalau Anda selalu yang terbawa adalah emosional, Anda tidak akan pernah bisa memperbaiki orang. Perhatikan apa yang Allah sebutkan tentang masalah pemaaf ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 134. Kalau Anda yang sedang mengikuti acara kita ini bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphone, coba dilihat ya. Al-Imran surah nomor 3 ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Ini tentu potongan ayat ya. Potongan ayat Al-Imran 134. Yang bunyinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhiminal ghaidh, kata ulama, ya adalah orang yang marah dalam kondisi dia punya power, dia dalam kondisi benar, dia marah, dia bisa lampiaskan, tapi dia qadhim artinya dia menahannya. Justru pada saat itu, wal qadhiminal ghaidha, Allah malah memuji mereka. Lalu Allah mengatakan wal afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Maafkan. Mereka masih jahil. Kalau mereka sudah tahu seperti kita, maka tentu saja mereka tidak akan lakukan. Maafkan mereka. Jadikan mereka, tadi saya bilang, aset amal jariah Anda. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya siapa? Tadi orang yang menahan emosinya, padahal dia bisa melampiaskan karena dia seorang guru, dia orang tua, dia bisa main pukul, main segala macam hukum, tapi tidak. Dia dahulukan sifat kasih sayangnya, pemaafnya. Dalam ayat yang lain, Allah SWT memerintahkan dalam surah Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Peganglah sikap memaafkan. Pelongkan. Tapi dia jahat Ustaz. Iya. Tapi kan dia bodoh Ustaz. Iya. Kita juga tahu. Semua juga orang tahu. Tapi agama Anda, Allah Tuhan Anda mengajarkan Anda apa? Allah mengatakan khudil afwa. Peganglah sikap memaaf itu. Begitu ada masalah, maaf. Ya. Dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf. Ajarkan mereka supaya mereka tidak salah lagi. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Maksudnya jangan jadikan mereka sebagai teman, tapi luruskan kesalahan. Juga dalam surah Al-Hijr ayat 85. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasfahis safhal jamil. Maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Awet muda berhasil akan mendidik. Itu luar biasa. Mendidik. Saya dapat kisah tentang Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, Imam Masjid Haram. Sekarang sudah 60 tahun lebih umurnya. Hafizahullah, beliau hafal Quran. Kalau baca Quran, siapa yang tidak suka suaranya? Saya pernah ke hutan Afrika, hutan di Irian ya. Itu saya dengar masjid di sana tuh ada melantunkan tilawahnya Syekh Sudais. Saya sampai berpikir kalau Syekh Sudais tahu suaranya sampai di hutan-hutan Irian ditilawahkan, mungkin beliau menangis kan. Luar biasa gitu. Salah satu kisah pernah dinukil oleh seseorang mewawancarai beliau sambil bertanya, apa kata kunci suksesnya Anda ini? Apa kata beliau? Dulu waktu saya kecil kalau saya nakal, ya, maka ibu saya mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Ibunya lagi marah, bukan malah marah, tapi dia malah mendoakan kebaikan. Dia mengatakan, pergilah ke Masjid Haram. Artinya, sekarang ke Masjid Haram terserah mau buat apa di Masjid Haram. Kalau sholat ikut sholat, ada ulama ikuti halakanya, tapi secara umum pergilah ke Masjid Haram. Semoga kau jadi imam haram. Selalu itu yang dinukil. Sambil tersenyum beliau mengatakan, itulah rahasia saya bisa menjadi imam. Banyak orang jadi imam Masjid Haram, tapi siapa yang dikenal? Pilihan dihitung jari, termasuk beliau. Hafizahullah. Baik teman-teman sekalian, tentu ini bahasanya panjang, saya langsung masuk ke sifat yang kedua. Yaitu tadi pemaaf, yang kedua adalah lemah lembut dan menjauhi sifat kasar. Bedakan antara tegas sama kasar, beda ya. Tegas itu lakukan ini, jangan lakukan ini, itu tegas. Boleh tegas. Rasulullah SAW tegas di beberapa hal. Kalau memang itu sudah sampai pada pelanggaran agama misalnya. Tapi bukan keras. Keras itu mata melotot, tangan melayang, kaki menendang.
mulutnya kotor mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Perhatikan bagaimana Aisyah menukil kisah atau meriwayat bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, Inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, maha lemah lembut. Dan dia mencintai kelemah lembutan itu. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dan dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada sikap yang keras. Artinya efek hasilnya beda. Lemah lembut dengan keras. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dan juga segala sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Maksudnya selain lemah lembut. Apapun metode selain lemah lembut, maka akan efeknya beda dengan lemah lembut. Ya. Dan ini diriwayatkan, sudah disebutkan tadi oleh Bukhari. Ya. Atau dinukil sebelumnya ya. Kemudian Aisyah berkata juga, Nabi SAW bersabda, Idza arada Allah bi ahli al-bait, Idza arada Allah bi ahli baitin khairan, adkhala alaihim rifqa. Ketahuilah, jika Allah menghendaki kebaikan pada satu keluarga, maka Allah akan memasukkan kepada mereka sikap lemah lembut. Hadis ini riwayat Ahmad, Bukhari, dan juga Al-Baihaqi. Jadi kalau di rumah anda ada lemah lembut, tutur kata yang santun, suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat rumah tangga anda. Ini luar biasa. Begitu juga dengan lembaga pendidikan tentunya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu maha lemah lembut dan dia mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Ya, kalau anda tadi mengatakan, mungkin nggak kita pilih-pilih. Kata Nabi SAW, segala urusan. Kelemah lembutannya. Ini diriwayatkan juga sama oleh Imam Ahmad tentunya. Juga Ummul Mukminin radhiyallahu anha menukil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini maksudnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Alaikum birrifqi, inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Bersikap lemah lembutlah, sungguhnya tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah dicabut dari segala sesuatu kecuali akan merusaknya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain di poin ini ya, sifat yang kedua itu lemah lembut, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "May yuhramil rifqa yuhramil khaira kullah." Siapa yang telah terharamkan ya, memiliki sifat kelemah lembutan, dia memang tidak ada dalam dirinya, semuanya melotot, semuanya kasar, semuanya emosional, maka dia telah diharamkan atau terharamkan dari seluruh kebaikan. Sifat yang ketiga ya, yaitu penyayang. Penyayang ini artinya selalu ingin mendahulukan orang lain. Tadi kan lemah lembut ya. Penyayang. Dinukil dari Imam Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang pada anaknya. Anak kandungnya, anak tirinya, anak didiknya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami semua adalah orang-orang yang penyayang. Maka beliau SAW bersabda, seorang penyayang bukanlah yang menyayangi temannya semata, tapi menyayangi seluruh umat manusia. Jadi kalau anda maksudkan sayang hanya pada orang-orang tertentu yang anda hormati, maka berarti belum. Yang dimaksud di sini adalah yang menyayangi semua manusia, apalagi anak, apalagi pasangan, apalagi orang tua. Ya. Dan ini dinukil dari Abu Ya'la di dalam buku beliau.